Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, kita reading kembali bersama aku Maila ya. Kali ini kita bertemakan tentang kamu dan dia. Eh, kita akan lihat dia ya. Di awal kita akan lihat energinya dia ya. Kita akan lihat masalah apa yang dihadapi saat terpisah dari kamu. Karena kita melihat energi saat kamu dengan dia sudah terpisah ya. Dan untuk sesi kedua, kita akan melihat energi kamu. Nah, tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya robbal alamin. Baik, Scorpio, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu dan energi dia, orang yang kau fokuskan. Dan untuk pertama kita akan lihat energinya dia ya. Dia, masalah apa yang dihadapi setelah terpisah dari kamu. Oke. Masalah apa yang dihadapi setelah terpisah dari kamu. Oke. Di sini ada Six of Swords. Di bottomnya kamu ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya di sana. Terus di kartu pertama ada Ten of Cup. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Strength, ada Leo ya. Dan ada Justice. Ada Libra. Dan di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Eight of Swords lagi ya. Nah, Gemini, Libra, Aquarius lagi. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Di bottomnya kamu, kita lihat di sini ada Six of Swords. Terlihat jelas sekali bahwa di bottomnya dia berada dalam kondisi tidak nyaman. Dia berada dalam kondisi tidak baik ya. Maaf. Karena masih pagi. Nah, ini ada kayak dia saat ini pengen mencari suatu kenyamanan. Apakah dia pengen move on dari kamu? Apakah dia pengen lepas pikirannya dari kamu ya? Karena ya mungkin dia masih selalu kepikiran tentang kamu ya. Saat tidur pun dia selalu kepikiran sama kamu. Di sini apakah kondisi kamu yang meninggalkan dia ataukah dia yang meninggalkan kamu? Itu sama aja sih. Tapi intinya ada pada dia. Kesalahan ya. Kesalahan seperti apa? Ya bisa saja dia tidak pernah menjelaskan statusnya antara kamu dengan dia, ataukah dia hanya memanfaatkan kamu, ataukah dia toksik gitu ya, tidak pernah tulus ya, ataupun dia sering berbohong sama kamu, sehingga perbuatan yang dia lakukan itu mengalami suatu kejadian yang membuat dia sendiri tersiksa gitu loh. Justru dia sendiri menjadi kepikiran sama kamu. Saat dia pengen melupakan kamu, saat dia meninggalkan kamu, justru saat itulah dia tidak bisa lepas pikirannya dari kamu. Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia merasa menyesal dari apa yang dia perbuat ke kamu? Nah, itu bisa saja terjadi ya pada diri dia. Dia mengalami kondisi yang tidak baik saat ini. Hati dia gelisah, ya, pikirannya nggak tenang, ya. Sehingga saat ini dia pengen mencari suatu kenyamanan. Dia pengen pergi dari kondisi saat ini. Dia pengen lepas gitu loh. Kenapa aku harus selalu memikirkan kamu?
sementara aku yang meninggalkan kamu. Nah, itu yang menjadi pemikiran dia saat ini. Ya, jadi dia di sini sih kayak menyesali ataupun dia merasakan juga karma yang dia dapatkan ataupun karma yang dia jalankan saat ini. Kenapa? Dia juga merasa pikirannya itu tidak pernah tenang gitu loh. Seperti dia terjebak dalam satu pemikiran yang tidak pernah selesai gitu loh. Maksudnya ya tidak pernah ada kata apa ya? Kata solusi dari dia gitu. Apa yang harus aku lakukan? Nah, dengan yang sudah terjadi saat ini dalam diri aku. Karena melihat apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikirkan, itu tidak pernah ada baiknya gitu loh. Ya. Atau bisa saja di sini banyak orang nih yang mungkin tidak menyukai dia. Setiap dia melakukan ya mungkin kerjasama dengan seseorang ataupun dia melakukan pekerjaan ataupun apa yang dia lakukan itu tidak pernah baik di mata orang-orang. Ya, itu yang membuat dia merasa bahwa terjebak dalam kehidupan dia saat ini, terjebak dalam kondisi dia saat ini. Seakan-akan dia tidak bisa melihat kebaikan ataupun kesempatan gitu ya untuk diri dia sendiri. Nah, gitu. Di sini ada Five of Swords di mana ya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan mungkin tidak pernah benar gitu loh. Tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan bagi dia. Ya, konflik terus ada di mana-mana. Ya, ya bisa saja dia juga berkonflik dengan teman-temannya. Teman-temannya juga tidak pernah menyukainya dia ya. Teman-temannya juga mungkin merasakan bahwa dia itu orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi pada diri dia. Sehingga dia pengen mencari suatu kenyamanan di sini. Pengen keluar dari kondisi yang menyakitkan bagi dia, ya. Itu yang dirasakan. Sesuatu yang akan diputuskan dalam hidupnya dia. Dia melakukan suatu perubahan dalam diri dia ya. Karena dia apa? Karena dia tahu hal baik dan buruk yang dia lakukan, yang dia perbuat ke kamu. Itu yang terjadi di sini. Ya, ada justice. Dia melakukan pengadilan untuk diri dia sendiri. Ya, apakah dia di sini introspeksi diri? Apakah dia di sini merenungi ya? Apakah dia berpikir bahwa ini harus aku jalankan? Kondisi saat ini harus aku jalankan. Mau tidak mau, semua itu ya harus bisa terlewati oleh dia. Itu yang dirasakan. Kenapa? Semua itu ya dia akhirnya berpikir, ini akan menjadi kekuatan bagi aku. Aku akan menjadi seseorang yang uh, bisa menjadikan masalah ini suatu pelajaran, ataukah bisa menjadi suatu hal yang baik bagi dia. Kalau dia bisa mengerti, oke, okay? Kalau dia bisa berpikir positif, nah sebenarnya ini bisa jadi pembelajaran buat dia bahwa ke depan ya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi pada diri dia ya, ataupun pada pasangannya dia, gitu. Dia mencoba di sini untuk mendekati kamu lagi. Dia mencoba untuk mencari kata maaf dari kamu. Dia mencoba pengen datang lagi ke kamu. Karena apa? Karena dia butuh kata maaf dari kamu. Itu yang dia inginkan ya saat ini. Dan dia juga merasa bahwa kamulah kekuatan bagi dia. Kekuatan untuk dalam hidupnya dia. Walaupun mungkin di sini kondisi kamu dengan dia terpisah, tapi dia merasa bahwa ada kekuatan yang muncul saat dia memikirkan kamu. Ataukah dia merasa bahwa kamu itu adalah orang terbaik bagi dia? Nah, itu bisa terlihat jelas di sini ya. Dia merasakan hal itu dalam diri kamu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Dia berharap akan ada kebahagiaan lagi dengan dia. Ya, kamu dengan dia. Dan dia berharap kamu akan bisa memberikan kesempatan lagi kepada dia. Seandainya kamu memberikan kesempatan kepada dia, dia beranggapan akan merubah semuanya. Nah, tapi ya mungkin bagi kamu yang sudah pernah memberikan kesempatan kepada dia, tapi tidak pernah berubah. Nah, itu yang membuat kamu tidak
ingin lagi memberikan kesempatan yang ketiga gitu ya. Yang kedua ya mungkin sebagian dari kamu udah memberikannya, tapi ya sebagian dari kamu ya mungkin lebih memilih untuk tidak memberikan kesempatan itu lagi. Karena apa? Karena kamu juga merasa bahwa nantinya akan terjadi lagi hal seperti itu. Tapi dia selalu membayangkan hal kebahagiaan di sini. Ya, perasaannya itu masih merasakan kamu itu akan memberikan kesempatan kepada dia. Karena dia yakin dengan kesempatan yang kamu berikan, dia akan bisa membahagiakan kamu. Dia akan bisa menembus semua kesalahannya dia. Itu yang dirasakan. Ya, oke. Buat Scorpio. Nah, kita akan lihat di sini energi kamu ya. Energi kamu bagaimana di sini? Itu dia. Dimana dia menginginkan ada perubahan dalam hidupnya dia, di bottomnya dia ya. Dan dia menginginkan bahwa kamu akan memberikan kata maaf. Di sini dia sudah memutuskan bahwa hidupnya itu hanya buat kamu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu itulah orang-orang yang mungkin selama ini bisa mengerti akan diri dia. Kamu lah mungkin yang selama ini bisa care sama dia, yang peduli sama dia gitu ya. Oke, kita akan lihat energi kamu saat ini bagaimana saat sudah terpisah dari dia. Oke. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi juga. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, buat Scorpio. Satu lagi kita akan ambil. Oke. Nah, buat kamu di sini, tidak kelihatan ya. Satu lagi kartunya. Ada journey. Saat kamu terpisah dari dia, kamu lebih suka berpetualang sendiri gitu ya. Kamu lebih suka untuk melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan kamu. Ya, contoh liburan ya, jalan-jalan, refreshing. Jadi kamu lebih menghargai waktu buat diri kamu sendiri. Kamu lebih menghargai diri kamu sendiri untuk bisa lebih menciptakan suatu kebahagiaan. Ya. Kamu tidak menginginkan kembali hal-hal yang menyakitkan buat diri kamu. Jadi kamu lebih pengen enjoy saat ini ya. Pengen melakukan perjalanan-perjalanan yang mungkin bisa membuat kamu lebih fresh gitu. Oke. Karena apa? Karena ada di sini magical getaway. Kamu mendapatkan satu pintu keajaiban buat diri kamu sendiri. Kenapa ya? Kamu merasa bahwa ya bisa saja kamu bahagia, bisa terlepas dari dia. Ya mungkin itulah yang kamu inginkan selama ini, bisa terlepas dari dia gitu loh. Secara ya mungkin dia tidak pernah memberikan suatu kejelasan kepada kamu, tidak pernah memberikan suatu keputusan untuk bisa berkomitmen dengan dia gitu ya. Nah, akhirnya kamu lebih memilih untuk ya walaupun dia meninggalkan kamu ataupun di sini kamu yang meninggalkan dia, itulah jalan yang kamu inginkan selama ini sebenarnya. Ya. Oke, ada moderator di sini. Karena kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Karena kamu tahu apa yang kamu inginkan untuk hidup kamu sendiri. Kamu butuh kebahagiaan. Kamu butuh kejelasan. Sehingga ya, kamu melupakan, meninggalkan orang-orang yang tidak jelas gitu loh. Ya, orang-orang yang mungkin tidak akan memberikan suatu kehidupan buat kamu. Jadi kamu di sini lebih untuk ya udahlah gitu ya. Buat apa aku pertahankan? Kalau toh dia memang benar menginginkan meninggalkan aku, ya mungkin itulah hidupnya aku dan dia gitu loh. Ya mungkin ini adalah suatu ujian ataupun suatu hikmah buat kamu untuk bisa melihat akan ada sebuah kesempatan buat kamu ke depan gitu ya. Karena mimpi kamu di sini selalu dilindungi. Protect your dream, ya. Kamu selalu melindungi diri kamu ataupun kamu selalu menjaga mimpi kamu selama ini, keinginan-keinginan kamu. Jadi apapun itu kamu selalu merasakan kebahagiaan, ya.
Bisa saja seseorang nanti akan datang kepada kamu karena ada sesuatu yang kamu manifestasikan di sini. Sesuatu yang kamu manifestasikan tentang hidup kamu. Apakah kamu fokus dengan orang yang uh, tulus kepada kamu? Nah, itu juga bisa akan terjadi. Kamu akan mendapatkan orang itu, akan menemukan orang itu. Seseorang yang benar-benar tulus dengan kamu. Atau saat ini kamu sudah mendapatkannya. Oke, buat Scorpio, itu yang terjadi dalam hidup kamu. Ternyata kamu lebih lebih apa ya? Uh, lebih bahagia karena bisa saja sesuatu yang menjadi motivasi bagi kamu, suatu masalah yang kamu hadapi. Ya, walaupun masalah itu menyakitkan hati kamu, tapi kamu termotivasi karena itu, agar kamu ya akhirnya kamu bisa mengerti bahwa ternyata dia bukan yang terbaik buat aku, ternyata masih ada seseorang yang bisa memberikan sesuatu inspirasi bagi kamu. Nah, bisa saja itu yang menjadi motivasi kamu buat bisa healing ataupun ya move on dari dia. Akhirnya kamu bisa sembuh dari kondisi yang menyakitkan bersama dia. Itu ya yang terjadi. Ya, di sini journey, buttonnya kamu bisa bahagia ya dengan hal uh, saat ini yang terjadi pada diri kamu gitu loh. Ya, karena di sini ada belief in magic. Juga kamu merasakan ada sesuatu yang uh, keajaiban ya yang datang kepada kamu. Keajaiban itu apa? Ya, seseorang yang kamu tunggu selama itu akan datang. Ya, seseorang selama ini kamu tunggu ya. Mungkin ketulusan dari seseorang ataupun orang yang baik, orang yang kamu inginkan ataupun orang yang kamu idam-idamkan, ya akan datang kepada kamu. Bisa saja itu terjadi ya. Karena apa? Karena kamu merasa bahwa hidup ini harus benar-benar dijalankan sesuai alurnya gitu loh. Jangan nggak bisa dipaksakan. Aku harus dengan kamu, aku harus dengan itu ya nggak bisa. Dan di sini sesuatu yang kamu tunggu itu akan datang. Ya mungkin selama ini kamu menunggu orang yang baik, orang yang tulus, dan itu ya terjadi pada diri kamu. Oke? Nah, semoga apapun yang terjadi dalam hidup kamu saat ini, nah kamu selalu berpikir positif. Kamu selalu membawa semua itu menjadi satu ya kebahagiaan, hikmah gitu loh. Jadi ya kamu jadinya bahagia ke depannya. Oke, Scorpio, semoga apa yang terjadi antara kamu dengan dia bisa dijadikan suatu pembelajaran buat kamu dengan dia ya. Oke, nah itu terjadi dalam hidup kamu. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Sampai ketemu lagi, Scorpio. Dadah.